Bulan Januari udah mau habis nih ya. Teman-teman udah pada turun nih berat badannya, ya kan? Bahkan kayak teman kita di kolom komen ya, dia bilang dia udah turun dari 69 kilo. Turun berat badannya ke berat badan 60 kilo. Tapi kenapa perutnya masih buncit? Terus ada juga komen-komen lain yang relate terhadap komentar itu. Nah, kali ini kita bakalan bahas kenapa kalau misalnya kita itu udah turun, ya berat badan kita udah turun, tapi perut kita masih buncit. Itu gua apa yang salah, Bang? Dan apa yang gua harus lakuin? Nah, gua pribadi, gua juga pernah ya pada saat gua diet, turun berat badan, ya kan? Itu gua berat badannya turun. Tapi kenapa perut buncit gua ini masih ada juga? Nah, kali ini gua bakalan kasih tahu 5 langkah gimana caranya kita benar-benar menghilangkan perut buncit kita, bahkan perut buncit kita dari kadar lemak 30% gini ya. Kita bisa turun sampai ke kadar lemak 15% dan perut buncit kita bakalan hilang sama sekali, bahkan jadi six pack. Kita langsung aja bahas. Nah, kalau kita misalnya turun berat badan hampir 10 kilo gitu ya, kayak teman kita di sini itu yang tadi yang komen ya, itu bakalan bener-bener ngubah rasa di tubuh kita sendiri. Kita bakalan jadi lebih ringan, terutama kalau misalnya kita makannya tuh sehat juga ya. Maksudnya turun berat badannya itu bukan dengan apa? Dengan kelaparan, dengan malnutrisi. Itu kita nggak mau. Kalau misalnya kita dietnya tepat juga, kalau misalnya kita udah turun berat badan, kita bakal ngerasa jauh lebih sehat. Nah, tapi kenapa sih perut buncit kita itu masih ada? Nah, kalau misalnya teman-teman udah turun berat badan dan buncitnya masih ada, yang paling pertama, teman-teman harus pahamin bahwa kita itu punya distribusi lemak itu beda-beda setiap individu manusia. Jadi ada orang itu kayak gue pribadi ya. Gue itu kalau lu lihat di sini ya, sekarang berat gue 64 ya. Gue naik 5 kilo aja ya ke 569 ini. Itu muka gue bakalan berubah. Ya dari yang kayak sekarang ini ya, itu bakalan jadi cabi banget kayak gini. Tapi perut gue masih rata, ya masih nggak buncit. Oke, itulah distribusi lemak orang-orang. Jadi beda-beda. Itu yang paling pertama kita harus pahamin dulu. Tapi biasanya pada umumnya lemak itu akan disimpan duluan di mana? Di perut biasanya. Tapi lemak juga bakalan dibakar yang paling terakhir adalah di perut juga. Jadi buat teman-teman yang perutnya buncit, ya berarti kalau misalnya kita udah turun berat badan, kalau masih buncit, ya misalnya kadar lemaknya masih di 25% kayak gini ya berarti kita harus turun tuh kadar lemaknya sampai ke 20% kayak gini. Kita harus turun terus berat badannya. Nah, tapi kita nggak mau cungkring kan? Kita nggak mau ibaratnya jadi kurus. Ya kita juga harus yang kedua ya, kita menerapkan pola latihan yaitu latihan beban. Tujuannya untuk memberikan stimulus nih pembentukan otot. Jadi pada saat kita menurunkan berat badan, kita juga naikin massa ototnya sehingga kita perut buncitnya hilang, tapi badan kita tuh kenceng ya, berisi otot. Oke, itu yang kedua. Nah, kalau misalnya teman-teman masih pemula dan bingung latihan bebannya gimana, gue udah bikinin video kita latihan beban di gym. Dari latihan, semua latihan ya teman-teman bisa tonton di video ini ya. Jadi ketik aja judulnya, teman-teman bakalan ngerti di tempat gym. Nah, yang ketiga, kita juga wajib memahami bahwa ada namanya 2 tipe lemak di tubuh. Ada yang namanya visceral fat. Visceral fat itu adalah lemak di sekitaran organ. Ada juga yang namanya lemak subkutan. Oke, jadi lemak subkutan itu adalah lemak di bawah kulit kita ini. Nah, jadi kalau kita udah turun misalnya 9 kilo bahkan 10 kilo, itu lemak subkutan bisa hilang. Tapi bisa aja lemak di sekitaran organ kita tuh masih. Jadi kita tuh juga wajib memperhatikan lemak visceral kita. Gimana caranya? Nah, salah satu cara yang paling efektif untuk menurunkan visceral fat adalah kita wajib untuk berhenti mengkonsumsi alkohol, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita juga wajib mengurangi konsumsi buah-buahan. Karena biasanya fruktosa dari buah itu akan disimpan di mana? Akan disimpan di liver doang. Nah, kalau misalnya udah kelebihan, dan biasanya tuh kita sering banget kelebihan, kita bakalan simpennya di sekitaran organ, di liver kita. Oke, makanya perut kita tuh gampang banget buncit. Oke, jadi itu ya, kurangi alkohol sama kurangi atau stop dulu fruktosanya, atau kita jarang-jarang aja pada saat cheating aja. Karena fruktosa itu bukan cuman naikin visceral fat, fruktosa itu bakalan bisa memperparah fatty liver, oke, perlemakan di hati. Nah, kalau misalnya kita udah kurangin fruktosa, kayak misalnya salah satunya klien gue ini, itu fatty livernya, penyakit perlemakan di hatinya akan berkurang. Dan kalau misalnya kita udah 3 bulan gitu ya, stop mengkonsumsi fruktosa yang berlebihan, kita bakalan apa? Bener-bener nggak ada lagi tuh ya, perlemakan di hati. Nah, yang keempat, kalau kita mau menurunkan kadar lemak, kita juga wajib untuk mengatur diet kita. Jangan sampai nih ya, diet kita itu kalori surplus atau kalorinya maintenance. Oke, kalau misalnya kita kalorinya nggak defisit, kita bakalan apa? Kita nggak bakal ngilangin perut buncit kita. Kadar lemak kita bakalan tetap segini-segini aja. Ya, 20%, 30% aja. Kalau kita mau perut buncit kita itu benar-benar hilang, bahkan kelihatan abs-nya, kita wajib untuk defisit terus. Dan kita turun ke kadar lemak 20% kayak gini ya. Atau bahkan ke 15% kayak gini, kalau kita ngasih waktunya juga dengan cukup. Ya, konsisten tuh. Misalnya 3 bulan ya. Kayak misalnya klien gue nih, dia kadar lemaknya dari nggak ada abs-nya, dia diet, terus dia ngikutin program latihan yang gue kasih, akhirnya selama 5 minggu, itu turun
11 kilo ya, dan absnya udah mulai kelihatan. Itu jadi kalau misalnya teman-teman mau benar-benar ngilangin perut buncit, teman-teman wajib juga yang keempat adalah atur pola makan supaya kita bisa berada di dalam keadaan kalori defisit. Nah, gimana bang kalau misalnya gue mau cheating bang? Gue stres, kerjaan gue banyak. Nah kalau misalnya kita mau cheating, itu boleh-boleh aja seminggu sekali. Tapi jangan sampai cheatingnya itu sangat banyak kalorinya, makanannya juga tinggi banget karbohidratnya. Sampai-sampai dalam seminggu itu kita nggak jadi defisit, kita malah apa? Kita malah surplus atau maintenance, sehingga nggak ada hasil lagi. Jadi gitu. Jadi teman-teman cocokin dulu nih badannya teman-teman sekarang. Kalau misalnya teman-teman masih 25% kayak gini dan buncit perutnya, teman-teman wajib untuk defisit ya, turunin lagi. Dan jangan lupa juga teman-teman wajib untuk latihan beban supaya teman-teman pada saat turun kadar lemak nggak cungkring. Nah yang kelima ya, kita juga wajib untuk jalan kaki. Jalan kaki ini bener-bener ampuh buat teman-teman yang berat badannya stuck. Karena apa? Karena itu akan menambahkan defisit kita setiap harinya dalam seminggu. Karena kita biasanya ekspektasinya untuk turun berat lemak sebanyak 500 gram gitu ya, setengah kilo itu semingguan. Jadi kita nggak bisa ekspektasinya 2 hari, 3 hari untuk turunin lemak ya, bukan turunin berat ya, tapi turunin kadar lemak itu semingguan. Karena kalau misalnya kita dalam sehari itu jalannya 10.000 langkah, kita lakuin dalam seminggu, itu bakalan nurunin lemak kita, ya bukan berat doang, bukan berat ya, nurunin berat lemak sebanyak setengah kilo. Oke, jadi jalan kaki itu wajib. Kalau teman-teman mau tahu cara tutorial jalan kaki untuk menurunkan kadar lemak dan membantu kita ke kadar lemak 15% dengan lebih cepat, teman-teman bisa tonton di video ini ya. Oh, satu lagi nih, bonus tip nih buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tidurnya masih nggak cukup, itu bakalan menghambat proses kita. Tapi kalau teman-teman tidurnya cukup 7-8 jam, itu justru akan membantu progres kita. Karena di studi ini bilang kalau misalnya kita tidurnya cuma 6 jam atau bahkan di bawah 5 jam, kita bakalan menurunkan testosteron sebanyak 15%. Dan itu sama dengan kita menua 10-15 tahun. Oke? Jadi kita nggak mau itu. Jadi gitu aja ya. Jadi semoga teman-teman yang berat badannya itu udah turun, tapi perutnya masih buncit, teman-teman bisa ngerti nih, kenapa sih hal itu terjadi? Alasannya atau jawabannya adalah karena kadar lemaknya teman-teman masih tinggi aja. Dan massa ototnya teman-teman masih rendah. Masih belum ada berat otot. Sehingga kelihatannya kurus. Ya kan, kita udah turun berat badan, tapi kok perut buncitnya masih ada. Yang kedua, visceral fatnya masih tinggi. Lemak di sekitaran organ masih tinggi. Sehingga kita harus ubah makanan yang kita konsumsi. Yaitu adalah makanan yang tinggi protein seperti carnivore diet. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen di coaching langsung dari gua ya, gua bikinin menu makanannya, cara masaknya, dan juga resep-resepnya juga ya. Termasuk juga menu makanan kita pada saat kita lagi di luar yang sejalan dengan diet kita. Dan gue bakalan bikinin program latihan harian yang sesuai dengan keadaan teman-teman supaya kita bisa turun ya dari kadar lemak 30% gini ke kadar lemak 15% kayak gini. Teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Gue bakalan bantuin 24 jam ya, dan teman-teman bisa tanya apapun. Jadi segitu aja video dari gue. Semoga video ini membantu teman-teman. Kalaupun misalnya teman-teman masih bingung tentang cara nurunin kadar lemak dan bikin perut buncitnya hilang, teman-teman langsung silakan tanya aja di kolom komen. Segitu aja video dari gue. Semoga membantu.